Indopos ini ngaco tapi banyak artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, viewer ngaco ngobrol ala Indoposko. Saat ini kita akan ngobrol ringan dengan politisi Partai Persatuan Pembangunan dan anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, yaitu Pak Haji Ruhyat Nugraha. Baik, iya betul. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi obrolan ringan, dan insya Allah obrolan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, bagaimana menjadi manusia yang lebih baik dan membangun masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia khususnya, untuk menjadi sesuatu yang memberikan kemajuan bagi kita bersama. Baik. Ini ya. Oke, selamat malam Pak Haji. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Juni Armanto, saya Dari pimpinan redaksi Indoposko.id dan koran Indoposko sekali paper. Malam ini saya ingin ngobrol dengan ringan dengan Pak Haji. Baik, saya dengan senang hati saya punya kesempatan penghargaan dari Indopos. Ya, keren banget. Terima kasih Pak Haji. Ini Pak Haji ini sedikit saya bikin profil ya Pak Haji ini. Baik. Lahir di Jakarta, benar Pak Haji ya? Bukan. Saya lahir di Bogor. Di Bogor ya, di Bogor ininya. Berkiprah di Jakarta. Ya, ini sekolah ya. di Jakarta, berumah tangga di Jakarta. Jakarta, aslinya Bogor. Aslinya Bogor. Dan tanggalnya itu tanggal 1 Oktober 1953. Benar Ya, Pak Haji? betul. Berarti saat ini umurnya sudah mau mendekati 70-an lah. 70. 17 apa 70 ya? 68 sih Pak Haji. Bukan 17. 17. Semangatnya Pak Haji. Visinya tetap 68, mau mendekati 68. Baik. Ini sangat spesial sekali sih Pak Haji. Tanggal 1 Oktober kan selalu kita peringatin dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ini sangat luar biasa sekali Pak Haji lahir di Hari Kesaktian Pancasila gitu. Betul. Oke, kita balik lagi ke Pak Haji Ruhyat. Ya. Bisa diceritakan sedikit profil Pak Haji sampai sekarang dengan umur yang sudah 68 tahun, tapi semangatnya 17 tahun. Seperti apa Pak Haji? Dari profil awalnya berkecimpung di Saya politik. dengan sampean ini sama semangatnya. Yang beda cuma umur doang. Umurnya beda, semangatnya sama. Sama. Dengan anak muda. Milenial ya Pak Haji, semangat milenial. Saya lahir di Bogor, kemudian SD di Bogor, kuliah di Jakarta, karir di yayasan, karir di pengacara di Jakarta. Terakhir kita mencalonkan di Dapil Bogor, Dapil 6, untuk Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ya. Alhamdulillah tahun 2029 ya terpilih. Terpilih, saya mewakili Bogor dengan suara 176.000. 176.000. Kabupaten Pak Haji ya? Kabupaten ya. Ya, kemudian saya kebetulan di Komisi 1. Yang tugas Komisi 1 ini mitra kerjanya banyak sekali. Yang mitra kerjanya OPD-nya kurang lebih 21. Dan tugas pokok saya ini adalah pengawasan budgeting dan legislasi. Seputar itu apa yang perlu saya jelaskan lagi? Ya apa sih saat ini lebih berkecimpung di Dewan tuh di pansus apa Pak Haji ininya? Saya ikut di CUB, Ya. daerah calon otonomi baru. Kemudian juga itu kebetulan dibahas oleh Komisi 1 tahun 2020 kita sudah menyelesaikan 3. Kemudian dari Bogor Barat, kemudian Sukabumi Utara dan Cianjur Selatan. Cianjur Selatan ya. Ini. Kita sudah serahkan dan kita sudah selesaikan. Di COB ini tinggal sekarang nunggu moratorium dari Presiden dikabulkan apa tidak. Iya.
tugas kami dari DPRD sudah selesai semua. Kajian sudah, pembicaraan sudah, semuanya sudah, tinggal kebijakan presiden. Ya. Nah, jadi tugas kami ini sudah selesai. Pansusnya itu ya Pak Haji? Ya. Dan kebetulan Jawa Barat ini kita targetkan Ridwan Kamil ini ingin dari 27 kota dan kabupaten menjadi 40. Sehingga 13 DCOB ini akan kita percepat. Sekarang periode pertama baru 3, besok Bogor Timur dan Indramayu Utara kalau tidak salah. Indramayu Utara, ya. Kemudian yang ketiga juga ada 3 dan seterusnya. Sehingga kita inginnya kabupaten dan kota ini menjadi 40 kabupaten dan kota. Oleh karena penduduknya sudah hampir dengan 47 juta. 47 juta. Ya, yang tadi dibilang bahwa masyarakat Jawa Barat ini 2 kali atau 3 kali masyarakat negara Malaysia, penduduk Malaysia seperti itu Pak Haji ya. Hanya 21 juta doang. Sementara Jawa Barat itu baru kita berbicara tentang Jawa Barat itu udah sangat luar biasa sekali dengan jumlah penduduk seperti itu. Ya, kembali ke profil tadi Pak Haji, ada nggak suka dukanya selama menggeluti politik kemudian berkiprah di Dewan? Ini khususnya DPRD. Suka dukanya tetap ada, tapi yang saya sangat dukanya adalah sedang memikirkan masyarakat pada posisi sekarang di konflik. Anggaran tidak cukup, wabah tidak jelas kapan selesai, ketahanan pangan habis, daya beli masyarakat, kemudian tenaga kerja sudah numpuk, kemudian pertumbuhan ekonomi jomplang. Itulah yang jadi masalah. Sedih saya. Kondisi sekarang saat sedih ini, sekali. Ini ya. Sehingga masyarakat sekarang ini daya belinya habis, ketahanan pangannya habis, kesempatan kerja habis. Itu yang sedih sekali saya. Jadi, apalagi sekarang ini saya baru menyelesaikan perda tentang penertiban pelayanan dan konflik yang mereka melanggar gitu-gitu. Nah, kemudian disitulah masyarakat sulit sekali. Dukanya itu, sukanya kalau tanggal 1 gajian. Semangatnya di tanggal 1 ya Pak? 1. Tapi tanggal 5 udah habis oleh karena banyak konstituen kita yang menuntut. Gitu. Iya. Itu dukanya. Kalau DCOB oleh karena itu tidak terlalu urgen, yang paling urgen dukanya ini adalah tentang nasib masyarakat sekarang ini, daya belinya susah, kemudian lapangan kerja habis, mau dagang juga nggak laku, itulah. Iya. Kemudian juga negara juga hampir keteteran, dananya udah habis. Ada semacam ini nggak Pak Haji, bahwa pandemi saat ini, khususnya Jawa Barat ya, akan dilalui oleh Indonesia khususnya Jawa Barat? Maksudnya akan kembali normal? Apalagi saat ini kan normal, saat ini kan pemerintah lagi masif dan massal tentang program vaksinasi itu Pak Haji. Iya. Ininya. Tapi vaksin itu bukan obat. Ya. Itu hanya untuk imunisasi badan. Yang saya maksud, siapa saya yang bisa menjelaskan, yang bisa menjamin tahun depan konflik akan selesai? Ya. Nggak bisa. Sekarang sekolah juga sudah PJJ, kemudian prokes kesehatan juga sangat sulit sekali, sangat sulit. Hampir di semua lini terdampak semua Pak Haji. Ya. Maka sebenarnya saya usulkan sih sebenarnya kita fokus pada penyelesaian masalah konflik dulu, baru kita menyelesaikan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi. Itu. Buat apa pertumbuhan ekonomi meningkat meroket kalau orangnya pada mati? Iya, betul Pak Haji. Kan nggak ada artinya. Hukum yang paling utama adalah hukum menyelamatkan masyarakat. Iya. Bukan hukum meningkatkan daya beli, bukan.
Jadi hukum yang paling utama, yang paling tinggi di atas segala-galanya adalah menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat. Hmm. Baru sejahterakan. Kan gitu. Ya, ini. Ya, Jadi artinya program untuk mencegah, mengantisipasi supaya penyebaran COVID-19 khususnya di Jawa Barat harus cepat selesai gitu Pak Haji ya ininya. cepat selesai, kadang-kadang juga sulit sih ya. Sulit sekali gitu. Kembali ke masyarakat juga mengenai protokol kesehatan yang akan diterapkan, kemudian imunisasi, vaksinasi segala Ya macam masyarakat sekarang ini ininya. dibatasi. Dalam kondisi seperti ini, daya beli menurun, PHK terus menerus. Nah, maksud saya anggaran juga tahun kemarin aja anggaran itu sampai 8 kali kita refocusing. Revisi. Kita rubah. Untuk Provinsi Jawa Barat Ya, sendiri Pak Haji. dirubah. Prediksi kita perubahan pertama cukup, nyatanya enggak, dirubah sampai 8 kali. Perubahan sehingga untuk infrastruktur dan yang lainnya kita sangat kekurangan. Anggaran Jawa Barat kemarin 47 triliun, sekarang ini sudah habis. Uang yang beredar. Contoh lah, uang yang beredar di Bogor aja lah. Itu hanya 110 triliun. 110 triliun. Anggaran pemerintah daerahnya 8 triliun. Sekarang ini uang yang beredar di masyarakat tinggal 70 triliun. Masyarakat pun udah nggak punya duit, mau investasi nggak mau, Pemda sudah kedodoran, itu jadi masalah, itu jadi sedih. Jadi kompleks masalahnya Pak Haji ininya, karena satu itu Nggak ya. terlalu, dan kita bukan dalam keadaan baik-baik saja, kita bernegara berbangsa. Sedang sulit sekali. Sulit sekali. Cobaan lah ibarat tuh ngadepin cobaan yang saat ini Iya, sangat masyarakat berat. kita sedang sakit, hatinya sakit, kantongnya sakit. Ya, ini ya. Iya. Maka COVID ini merubah tatanan, bukan hanya tatanan media dan tatanan kabupaten, merubah tatanan dunia. Dari kacamata Komisi 1 gimana Pak Haji? Kita Untuk sudah kemarin. mengawal refocusing penganggaran dan kemudian ada aturan yang kemarin itu kan Satpol PP ini tidak jelas. Alas hukumnya untuk menghukum orang seperti apa. Untuk yang melanggar protokol kesehatan, Ya, itu Pak Haji. Oleh karena Komisi 1 sudah 22 orang, saya menginginkan bahwa kalaupun udah masyarakat itu didenda, tidak boleh 1.000 perak. Lebih daripada 1.000. Nyatanya sekarang kan 50.000. 500.000. Kemudian lembaga-lembaga yang lain 1 juta. Nah, kalau kita denda itu kan sangat menakutkan. Gitu. Maka dalam kondisi masyarakat yang kondisi ekonominya lemah, ya ditakut-takuti ditakut dengan denda yang memberatkan. Dan lucunya sekarang ada ekses dari individu, dari oknum yang suka menggunakan kesempatan COVID ini. Para petugas ini, gugus tugas ini, ya ada yang dikasih, ada yang enggak. Konon katanya, ada di satu daerah katanya kalau dikasih sesuatu diizinkan, kalau enggak susah itu akhirnya. Ada unsur suapnya kali. Dugaan. Biar kita tidak keselewat nanti. menduga bahwa gugus tugas juga di daerah kadang-kadang ada yang keras, ada yang lembek. Gugus tugas maksudnya Satgas COVID itu ya Pak? Ya. Oh iya. Satgas COVID itu kadang-kadang ada yang lembek. Menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan 3M Iya. itu ya Pak Haji ya ininya. Iya, kalau yang keras oke, kalau yang lembek kan kita menduga ada apa ini kok lembek kan gitu. Nah, penanganannya untuk sanksinya sendiri dari Komisi 1 gimana Pak Haji? Yang Kita idealnya sudah selesai. untuk ya? Kita sudah selesai. Barang siapa yang melanggar 3 kali di muka umum. Itu untuk Jawa Barat seluruhan ya Pak Haji? Tapi susah untuk kedua ketiga kalinya. Kalau Satpol PP misalkan sekarang lagi razia, kedapatan naik motor tidak pakai masker. Iya. Kan itu baru peringatan. Kedua kalinya di mana lagi susah juga. Untuk ketiga kalinya baru sanksi. Ada SP1, SP2, SP3 Ya. gitu Pak Haji. Makanya saya sebenarnya pernah
ikut di Komisi 1 membahas tentang resiko konflik oleh masyarakat, menginginkan bahwa bukan denda badan dan bukan denda uang. Denda administratif misalkan yang melakukan pelanggaran, sementara ditahan dulu udah KTP-nya kan gitu. Iya. Atau SIM-nya lah atau apanya gitu. Kalau denda uang ini Lebih pada administratif ya Pak Haji ya? Iya. Ini ya. Itu yang dukanya. Hati saya mendidih melihat kondisi, apalagi Bogor Barat itu yang bermasalah dengan makan itu sudah banyak sekarang ini. Oleh karena tidak punya pendapatan, suami istri jadi cerai banyak. Iya. Iya. Sampai hal seperti itu Pak Haji ya? Banyak. Agak sedikit ngaco sih sebenarnya. Sampai hal-hal cerai gitu. Artinya ekonomi morat-marit, akhirnya terjadi perceraian. Ininya banyak. Bahkan ada yang putus asa, gantung diri segala macam. Iya. Jadi bagaimana suami tidak punya pendapatan, istri menuntut, ada yang dibunuh segala macam, dia dagang nggak laku, anak 4, tidak harus makan, itu yang jadi masalah. Kalau sukanya ketika tanggal 1. Kalau ada gaji, Pak Haji. Kalau duka lebih banyak. Selama menangani dengan usia saat ini, gimana sih Pak Haji ngatur ritme kerjanya supaya tidak terjadi kelelahan? Apalagi sekarang kan kondisi pandemi ini kan imun tubuh kita harus tetap fit, jangan sampai lemah kemudian virus masuk ke badan kita ininya. Apalagi Dewan kan normal saja seperti orang. Saya kerja itu berangkat Senin, besok juga berangkat. Jumat malam saya pulang. Saya ada di rumah Sabtu Minggu. Nah tentunya kelelahan itu ya kita atur-atur lah supaya tidak lelah. Kalau gubernur DPR-nya sakit, gimana rakyatnya nanti? Ya betul Pak Haji. Sementara kan harus ada yang melayani. Yang melayaninya sakit, yang membuat anggarannya kita sakit, itu. Kita atur juga lah. Dan sekarang ini sangat sulit sekali ya. Kemudian juga ekonomi Jawa Barat sudah terkoreksi sampai 3% segala macam. 3% ya? Dari sebelumnya berapa Pak Haji? Dulu kita naik 5,2 dulu waktu jayanya. Kemudian ke 0. Tahun berapa tuh? 5,2 Pak Haji? Sebelum Covid. Sebelum Covid ya? Tahun berarti berapa ya? 2019 kali ya? 2018, karena kan Covid kan 2018 dan kita nasional paling tinggi. Oh iya. Sampai 5,7, nasional itu kan di bawah 5,2 kan itu. Di flat rata-rata jadi 5,2. Kita pertumbuhan dan investasi Jawa Barat ini terbesar se Indonesia. Jadi para investor ini masih suka ke Jawa Barat untuk menanamkan ya modalnya, investasinya. Oleh karena pergerakan ekonomi juga harus ada investasi. Iya betul. Kalau tidak kita akan nggak ada duit, sama-sama nggak ada duit, gimana mau ngebangun kan gitu. Minimal daerahnya aman, kemudian menjanjikan bagi investor untuk menanamkan investasinya, dan itu menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut ininya. Apalagi sekarang ini, dulu COVID ini dianggap hoax. Ya, awal-awalnya Pak Haji. Awal. Dianggap main-main gitu kan. Sekarang nggak ke kampung juga. Apalagi kasus pertama nih Pak Haji. Kasus pertama COVID kan ada di Depok nih, di Jawa Barat. Dan betul. Ternyata COVID yang sekarang varian barunya juga di Jawa Barat, di Kerawang. Saya nggak tahu kenapa harus di Jawa Barat nomor pertama terus nih. Jadi emang mungkin karena masyarakatnya banyak. Analisa medisnya saya nggak paham juga. Nggak paham. Cuman sekarang ini jangan adalah teman-teman kiai tokoh mengatakan bahwa COVID itu bohong. Jangan. Jangan dibilang bohong. Kenyataan kok. Lihat aja di rumah sakit. Di Wisma Atlet juga banyak gitu. Maka yang sangat prihatin adalah khususnya saya di Jawa Barat belum tertanganinya masalah COVID. Masalah DCOB segala macam itu buat saya nomor 2 sih sebenarnya. Yang pertama kesehatan ya. Kalaupun ya tugas saya sekarang ini
ya di DPR ini kebetulan Komisi 1. Komisi 1 itu komisi perundang-undangan, komisi hukum dan pelaksanaan pengawasan tata kelola pemerintahan. Itu jadi beratnya. Yang memproduk hukum, pengawasan terhadap tata laksana pemerintah daerah sampai ke lurah dan sampai ke bupati. Dan membuat peraturan yang artinya bisa mengamankan masyarakat dan bisa mendatangkan investor juga ya Pak Haji ya. Jadi jangan apa sih? Kita menganggarkan, bikin aturan, baru kita awasi dong bener apa enggak nih. Anggarannya benar nggak, tepat guna nggak, tepat sasaran nggak, tepat jumlah nggak, kan gitu. Tuh. Maka saya Dapil Bogor ya hari ini baru selesai reses. Oh reses ya. Dari mulai kapan Pak Haji reses? Tanggal 1 kemarin mulainya reses. Dan Senin Selasa ini saya sudah mulai 4 pilar. Oh. 4 pilar, Senin Selasa Rabu 4 pilar, menjelaskan ke masyarakat bahwa kita harus paham tentang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu dasar-dasar yang harus dipahami. Ya. Anak-anak milenial tuh agak susah tuh Mas, Pak Haji ini. Iya, apalagi anak milenial itu tidak tahu sejarah. Dipikir kita umat Islam tidak punya kontribusi terhadap Pancasila. Iya, betul. Terhadap negara ini enjoy-enjoy aja. Iya. Mesti punya kesadaran bahwa negara ini negara kita dan negara musyawarah. Ya. Artinya hasil musyawarah sehingga kita punya 4 pilar itu. Jadi saya besok mulai 4 pilar di beberapa daerah menjelaskan seperti apa sih Pancasila itu. Sesuai dengan tanggal hari Pak Haji, kesaktian Pancasila. Iya. Oh iya, tadi ngomong tentang reses, berarti tanggal 1 Maret Pak Haji ya? Sampai reses. hari 14. Sekarang hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu ya, tanggal 13 berarti ininya, 13 Maret. 12 itu sih. Kemana Pak Haji selama reses? Ya di Dapil di Bogor. Di Dapil di Bogor. Ketemu dengan apa sih? Audiennya konstituen kita. Konstituen ya. Dan itu kan yang memiliki. Apa yang bisa diserap dari masyarakat tuh Pak Haji? Selama banyak sekali ya Pak Haji. Banyak sekali ya Pak Haji. Banyak. Keinginan masyarakat banyak, kurangnya banyak, anggaran nggak ada, kan itu. Dilema juga jadi Pak Haji. Termasuk DOB itu ada juga untuk mempertanyakan itu. DOB memang saya satu di antaranya. Yang Dapil Bogor itu kan 11. Yang menangani masalah DCOB itu cuma satu, saya. Oh, Pak Haji sendiri. Iya, yang lainnya tidak ikut terjun. Ada di komisi-komisi lain. Walaupun dari Dapil Bogor. Maka kesempatan ini sebenarnya saya setelah mengusung DCOB dan teman-teman juga kasihan lah udah teriak-teriak. Udah capek, udah 15-20 tahun yang lalu. Iya. Dari tahun 2006 ya, itu aja ide untuk pemekaran Bogor itu Pak Haji. Masalahnya kita Jawa Barat, lebih khusus Bogor, merasa bahwa negara ini tidak adil. Contoh misalkan, Kabupaten Bogor saja doh, misalkan kenapa harus mekar? Mekar. Tidak mungkin Kabupaten Bogor dilayani oleh satu bupati. Ya. Dan 50 DPRD Pak Haji. Makanya saya ingin punya Bogor Induk, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, dan Kota Bogor Selatan. Bogor Selatan. Kalau 7 juta dibagi 5, kan suara 1,2 juta ideal. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan transportasi, yang lain-lain ditertakan. Kalau hanya satu bupati, berat bos. Waduh. Wah, dia agak berat. Bukan agak berat sekali untuk menangani. Berat sekali. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Ya. Luar biasa dengan anggaran yang terbatas. Ya. Kemudian keterbatasan ini. Kemarin kita anggota DPR dari Provinsi Jawa Barat yang Dapil Bogor, 11 orang itu bisa mengawal 364 miliar ke Bogor. Itu untuk musibah banjir yang dulu di Cigudeg. Relokasi, jalan, jembatan, kemudian gorong-gorong, perumahan. Ya kita berjuang di Provinsi Jawa Barat ya dapatlah
bantuan 360 miliar Mm-mm. buat banjir. Banjir yang dulu itu, Iya, kemarin tuh ya ini. yang tahun Bandang ya, banjir bandang kalau nggak banjir salah. bandang itu. Iya, ininya. Jalan rusak, semuanya rusak. Nah, hari ini juga agak sulit Ibu Ade ngatur anggarannya. Sekarang ini kita lebih pada penyelamatan masyarakat dulu. Iya. Gitu. Kemudian DCOB ini kenapa saya ikut ngusung oleh karena aspirasinya sangat kuat. Contoh misalkan, pelayanan pelayanan kesehatan atau pelayanan keamanan misalkan. Iya. Di Provinsi Bali itu 3 juta satu Polda loh. Di kita 7 juta satu Polres. Polres Bogor. Bogor. Tapi 7 kalau juta apa 6 juta sih Pak Haji? Jumlah masyarakat Kabupaten 6 Bogor itu? juta ini ditambah asumsi. Oh, yang pendatang. Pendatang. Pendatang, iya betul. Yang pendatangnya ini dia punya kerjaan di Jakarta, Iya, di Kabupaten tinggal di Bogor, pakai fasilitas public service kita, ikut macet, ikut dampak segala macam, tapi dia tidak punya kontribusi apa-apa. Iya, ini. Pajak mobilnya ke Jakarta, tidurnya di ini, bahkan banyak kantor-kantor perwakilan Jakarta ada di Bogor. Bayar pajaknya juga Jakarta. Ya, nih. Itu soalnya merek mobilnya itu B semua, bukannya. Lihat dari fisiknya aja Pak Haji. Iya. Padahal jalannya dari Jadi- pajak Bogor. Kita yang bangun. Jalan, Macet, salahin lampu, kita. segala macam dari pajak Iya. Bogor. Artinya public service ini jalan, jembatan, listrik, telepon, air, kemudian juga sarana-sarana kesehatan yang lain nanti kan kita siapkan. Ya, ininya. Itu. Maka kita inginkan bahwa terutama Bogor Barat segeralah diprioritaskan. Segera. Ya. Sudah bukan lagi permintaan politis, itu udah permintaan masyarakat, sudah kebutuhan. Grassroots lah Pak Haji, sudah ini apa Iya. sih? Mendesak kasar. Nah, bulan depan saya sudah mulai membahas Bogor Timur. oh, udah masuk Bogor Timur Udah. lagi. Oh. Yang Bogor Barat selesai, kemudian Bogor Timur sudah kita bahas. Ya saat ini ya emang Jawa Barat kan ada sekitar 21 Pak Haji ya pengusulan pemekaran daerah. Terus ada 6 yang memenuhi syarat, 3 yang sudah mulai persiapan. Ya. Sukabumi Utara, Ah. Garut Selatan dengan Bogor Barat itu Ya. saat ini. Karena Bogor Barat jumlah masyarakat tadi bilang Pak Haji 7 juta orang, satu yang nanganin satu bupati, 50 DPRD. Sementara tadi Pak Haji bilang sebelumnya bahwa kayak Singapura jumlah penduduknya hanya 2 juta. Sementara Bogor Barat yang ada 7 juta, berarti ada 3 kali lipat lebih lah ininya. Sama dengan di Sumatera Barat seperti yang dibilang oleh Gubernur RK Ridwan Kamil, Kang Emil. Bahwa kayak Sumatera Barat itu jumlah penduduknya hanya sekitar nggak sampai berapa juta gitu loh ini. Nggak sampai 6 juta, 3 juta apa berapa gitu kan. Tapi provinsi. Iya, itu provinsi. Yang 17 bupati sama wali kota. 850 DPRD. Itu kan sangat jomplang sekali apa yang dibilang Pak Haji. Ada yang tidak adil seperti itu Pak Haji ya ininya. Ya sebenarnya kita merasa ada ketidakadilan tidak hanya pada kewilayahan, anggaran transfer dari pusat pun bentuknya bagi hasil segala macam kita sangat dirugikan. Jauh dengan Jawa Timur, jauh dengan Jawa Barat, sedangkan populasi penduduknya kita lebih banyak. Paling besar sekali Jawa Barat Pak Haji. Iya. Sehingga dana desa segala macam kita kan jumlah desanya, misalkan Jawa Tengah sajalah, itu penduduknya hanya 27 juta. Kabupaten Kota Medan 33. Bandingkan dengan kita 57, 27 kabupaten kota. Gitu. Sangat-sangat jauh gitu. Dan keinginan Kang Emil 40 ya Pak Haji. 40 Ini dari 27 pemekaran 40. itu. Itu 27 jadi 40. Iya, Itu ini. target DPRD dan target gubernur harus selesai, dan kebetulan itu gawenya tugas pokoknya ada di Komisi 1. Komisi 1 ya. Pemerintahan itu ya Pak Haji. Ya? Pemerintahan. Iya. Jadi saya kebetulan pernah jadi pansus pondok pesantren ya.
itu meneruskan tentang Undang-Undang Pondok Pesantren tahun nomor 18 tahun 2019. PP-nya sudah, kemudian kita bikin peraturan daerahnya, Perda tentang Pondok Pesantren selesai. Kemudian sekarang DCOB. Nah, itulah kegiatan-kegiatan dewan gitu. Iya, ininya untuk apa sih sesuai dengan Saya sih tupoksinya. nyaman-nyaman aja lah gitulah. Iya. Oke Pak Haji, Aja. ini kan untuk apa DOB ini kan sebenarnya terkendalanya di pemerintahan pusat. Ya. Karena sampai saat ini dari sejak tahun 2014 pemerintah pusat sudah membuat moratorium untuk pemekaran daerah. Dan akhirnya berdampaklah ke Bogor Barat yang draftnya sudah dimasukkan di Desember kemarin Pak Haji, 15 Desember 2020 Ada yang salah di ininya. masyarakat Bogor ini, kita yang sudah lama tidak diperhatikan, katanya konon beritanya daerah lain mau ada mekar, kan kita Wah itu gimana gitu kan. tambah ngaco lagi tuh Pak Haji. Ya, di timur yang penduduknya tidak terlalu banyak, kok katanya mau dibikin itu. Dan di CUB yang ada di Provinsi Jawa Barat, semuanya tidak gagal. Berhasil semua. Berhasil Pak Haji. semua. Bandung Barat, BB, Cimahi, kemudian juga ada Pangandaran, semuanya berhasil. Jadi punya optimisme dan harapan untuk Bogor Barat ini dan daerah yang lain pasti berhasil, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan presidennya membuka dan moratoriumnya dicabut lah. Ya, min ininya. Dan masyarakat merasa apa aspirasinya tersalurkan gitu Pak Haji. Iya. Oke, gitu aja Pak Haji. Baik, terima kasih obrolan banyak. Yang hangat saya saat sangat ini, senang sekali ininya. Indopos ini tidak hanya wawancara tapi sering memberikan kontribusi dan sumbangan ke yatim saya ini. Amin. Iya. Keren Setiap kali ulang tahun kita selalu memberikan panti asuhan Pak Haji, insya Allah ininya. Ulang tahun ini mesti tiap minggu. Supaya jumpa ke kitanya terus-terus. Gitu. Berarti tahun masihnya harus dirubah Pak Haji. Iya. Oke, gitu aja Pak Haji. Terima kasih banyak atas apa kontribusi dan obrolan ringan ngaco ini, ngobrol ala Indoposko. Itu tapi aja. Obrolan Indopos ini ngaco tapi banyak artinya. Ngaco ini kan sebenarnya bukan arti negatif Pak Haji. Tapi lebih mengedepankan positif. Tapi ya untuk bisa obrolan ini ringan, cair dan tidak terlalu tegang ya kita bikin seolah-olah bahwa ini enak, masyarakat juga mencernanya lebih enak, apalagi masyarakat bawah kan sangat membutuhkan kalimat-kalimat yang sangat sederhana dan bisa dicerna seperti itu ya Pak Haji intinya. Sekali lagi terima kasih banyak Indopos ya. Keren banget. Jaya terus perjuangkan di media ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara Ngaco ngobrol ala Indoposko dengan Haji Rukyat Nugraha, politisi P3 dan anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Atas obrolan saat ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.